Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Pertama-tama kita gunakan 5 siung bawang putih, kemudian 2 cm kunyit, kemudian sama 2 cm jahe. Ini kita tambahkan ketumbar sebanyak 1,5 sendok teh, serta kita tambahkan juga kaldu ayam sama banyaknya 1,5 sendok teh. Oke, sekarang akan kita ulek dulu ya teman-teman. Nah, jika udah halus seperti ini udah cukup. Kemudian kita akan masukin bahan utama kita. Di sini saya menggunakan ikan tongkol. Nah, untuk ikan tongkol ini kita pilih yang dagingnya ya, jadi yang tanpa tulang. Ini sekitar 500 gram. Langsung aja kita balurkan bumbunya ke setiap potongan daging ikan tongkol. Nah, ini jadi satu ekor ikan tongkol itu kita minta dibelahin, terus kita ambil bagian belahan yang tanpa tulang ya teman-teman. Jadi nanti makannya tuh enak, bener-bener full daging tanpa tulang. Nah, ini kita gaulkan dulu secara merata untuk bumbunya. Ini bumbunya udah gurih ya teman-teman, karena tadi udah kita kasih kaldu ayam. Nah, pastikan bagian celah-celah daging ikan tongkolnya itu juga terkena dengan bumbu, nanti agar rasanya tuh bener-bener gurih sampai ke dalam. Oke, ini bumbunya udah merata dengan daging ikan tongkolnya. Kemudian ini akan kita marinasi dulu 5-10 menit ya. Sekarang kita akan gunakan minyak goreng. Saya gunakan agak banyak. Oke, kita biarkan dulu sampai minyaknya benar-benar panas. Kalau udah panas, langsung kita masukin tadi daging ikan tongkol yang udah kita marinasi dengan bumbu. Nah, ini kita goreng daging ikan tongkolnya, gunakan api sedang agar nanti dagingnya tuh matang sampai ke dalam dan dia lembut ya. Jadi dagingnya tuh tetap empuk walaupun bagian luarnya itu udah kecoklatan. Oke, jika udah kecoklatan seperti ini menandakan daging ikan tongkolnya udah matang. Langsung aja kita angkat semuanya ya teman-teman. Nah, ini warnanya udah coklat, jadi nanti dia ketika kita masak ulang dia gak akan hancur dagingnya. Oke, sekarang kita akan lanjut membuat bumbu. Nah, di sini saya menggunakan bawang merah. Ini penggunaannya agak banyak ya untuk bawang merahnya. Saya gunakan sekitar 8-10 siung. Nah, ini karena bawang merahnya tuh ukuran besar-besar, kita bagi dulu atau kita potong-potong menjadi berapa bagian. Kemudian di sini saya juga menggunakan 1 buah tomat. Kita gunakan tomat yang matang ya, atau tomat ranum yang berwarna merah. Nah, kalau kamu senang agak asam, kamu bisa gunakan tomatnya 2-3 ya. Tapi kalau kamu mau yang rasanya nggak terlalu asam tapi tetap segar, kamu cukup gunakan 1 buah tomat aja. Nah, ini kita potong besar-besar tomatnya. Oke, selanjutnya di sini kita menggunakan cabai merah keriting sebanyak 5-6 lembar atau 6 buah. Ini kita potong-potong juga panjang-panjang. Kemudian di sini tidak lupa saya juga menggunakan cabai merah besar ya teman-teman untuk memperbanyak warna merahnya atau sambalnya nanti atau cabainya. Nah, ini sengaja saya gunakan cabai merah besar agak banyak sebanyak 6 buah agar nanti tuh rasanya benar-benar enak dan bumbunya tuh jadi lebih banyak. Dan dia nanti nggak pedas ya teman-teman, jadi anak-anak tetap bisa makan. Oke, kita potong semuanya. Nah, ini udah selesai. Langsung aja kita akan masukkan ke dalam air yang mendidih untuk semua bumbu yang udah kita iris-iris ini. Nah, untuk airnya nggak perlu kita tambahin bumbu, ini air putih tawar karena dia fungsinya hanya untuk merebus semua bumbu. Nah, ini kita masak dulu atau kita rebus dulu semua bumbunya sampai lembut teksturnya dan airnya tuh benar-benar mendidih.
Nah, ini airnya udah bener-bener mendidih dan udah lembut bumbunya. Langsung kita matikan api kompor. Kemudian langsung kita saring ya untuk bumbunya. Jadi kita akan tiriskan dulu airnya. Nah, ini kemudian langsung akan kita masukkan ke dalam ulekan. Kalau kamu punya chopper atau blender juga boleh, tapi yang penting saat kamu menghaluskan itu jangan sampai benar-benar halus. Jadi dia harus masih agak kasar gitu ya, masih ada sedikit helayan-helayannya. Itu sebagai ciri khasnya nanti. Oke, nah jika udah seperti ini udah cukup, jadi dia nggak usah sampai terlalu halus banget. Nah, ini selanjutnya kita akan lanjut memasak. Tonton video ini sampai habis ya. Masukkan minyak goreng secukupnya, nggak usah terlalu banyak juga jangan sampai terlalu sedikit. Kemudian kita biarkan dulu sampai minyaknya panas. Nah, ini udah mulai panas, langsung kita masukin tadi bumbu ulek atau bumbu balado. Jadi ini tuh bumbu sambal balado, tapi dia nggak pedas ya teman-teman, pedasnya cuma dikit, jadi anak-anak tetap bisa makan. Nah, ini sebenarnya bumbunya tuh udah matang, cuman ini kita akan keringkan ya bumbunya dengan cara menumisnya. Nah, agar nanti aromanya semakin harum, kita akan tambahkan beberapa daun-daun rempah. Yang pertama itu kita masukin daun salam sebanyak 4 lembar, kemudian daun jeruk sebanyak 4-5 lembar. Kita tumis lagi sebentar sampai bumbunya kering. Nah, untuk bumbu baladonya ini masih tawar ya teman-teman, karena tadi saat pengulekan atau penghalusan kita belum kasih bumbu penyedap rasa. Sekarang kita akan tambahkan kaldu ayam, saya tambahkan sebanyak 3 sendok teh, nanti sesuai selera ya. Kemudian ini gula saya tambahkan juga sebanyak sama 3 sendok teh. Nah, ini kita aduk dulu. Intinya untuk selera atau rasa yang pas itu nanti kamu sesuaikan dengan lidah kamu dan bumbu yang bisa kamu gunakan di rumah. Karena setiap lidah itu kadang beda-beda ya untuk perasa. Nah, ini kita masak dulu sampai bumbu baladonya itu benar-benar kering. Nah, ini kita rasa ya teman-teman. Nah, ini masih sedikit kurang asin ya. Jadi saya akan tambahkan lagi sekitar 1 sendok teh kaldu ayam. Oke, jika udah matang bumbu baladonya, langsung kita masukin tadi ikan tongkol yang udah kita goreng dengan bumbu marinasi. Jadi ikan tongkolnya tuh udah enak, udah gurih, ditambah lagi bumbu balado yang juga super gurih serta harum ini ya teman-teman. Nah, kita aduk-aduk kayak gini, kita masak gak usah terlalu lama karena sebenarnya bumbu dan ikannya juga udah matang. Oke, ini udah selesai, kita matikan api kompornya, kemudian siap kita angkat dan akan kita sajikan ke dalam piring sajian atau mangkok sajian. Nah, ini dia teman-teman, ini enak banget. Ikan tongkol bumbu balado ini tuh kesukaan anak-anak di rumah, favorit banget. Jadi dimakan pakai nasi hangat, nggak perlu lauk lain lagi tuh, anak-anak udah senang. Buat kamu yang sudah menonton video ini, terima kasih ya. Jangan lupa coba di rumah. Salam dari saya Nada Rafika TV, bisnis ibu rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.